Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana uji kana siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Samailati. Assalamu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alayya futuhal 'arifina bi hikmatil wasi'il wa dzikri ma nasitu wa 'allimni ma jahiltu ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian Jurumiyah yang biasanya kita lakukan di pesantren. Karena kondisi seperti ini, maka kita lakukan pengajian ini secara online. Dan terakhir, sebenarnya sudah mendekati akhir dari kitab Jurumiyah. Sudah pertengahan bab Mahfudzatil Asma. Oleh karena itu, untuk kali ini kita akan mulai dari awal bab, yaitu babnya bab Mahfudzatil Asma. Baik, mari kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Mahfudzatil Asma'i. Utawi iki iku bab mertelaake piro-piro isim kang dijerake. Bab yang menerangkan isim yang dibaca jer. Hanya isim, karena yang dibaca jer hanya isim. Al-mahfudhatu utawi piro-piro isim kang dijerake iku salah satun telu. Isim yang dijerkan ada 3 jenis. Al-mahfudhatu utawi piro-piro isim kang dijerake iku salah satun telu. Yang pertama, mahfudun, suwijine isim kang dijerake bil hurufi kelawan huruf. Mahfudun suwijine isim kang dijerake bil harfi kelawan huruf. Yang pertama, isim dibaca jer karena dijerkan oleh huruf. Di awal bab, di awal kitab Jurumiyah ini sudah disampaikan tentang huruf jer seperti min, ila, an, ala dan seterusnya. Itu kelompok pertama. Contohnya adalah nahwu marortu bizaidin, upamane lafal marortu bizaidin. Maknane marortu ngliwati sapa ingsun, marortu ngliwati sapa ingsun bizaidin. Bizaidin kelawan zaid. Marortu ngliwati sapa ingsun bizaidin kelawan zaid. Jadi di sini lafal zaid adalah isim yang dijerkan oleh huruf. Hurufnya adalah ba, bi zaidin. Marartu ngliwati sapa ingsun bi zaidin kelawan zaid. Itu yang pertama. Kelompok isim yang dijerkan adalah dijerkan oleh huruf. Wa mahfudun, yang kedua ini, wa mahfudun lan isim kang dijerake bil idhofati kelawan idhofah. Wa mahfudun lan isim kang dijerake bil idhofati kelawan idhofah. Isim dibaca jer karena idhofah. Idhofah itu gabungan kalimat. Kalau dalam bahasa di sini misalnya rumah Budi itu adalah namanya idhofah. Idhofah itu terdiri dari 2 kata, mudhof dan mudhof ilaih. Nah, sebenarnya yang dibaca jer itu adalah mudhof ilaihnya. Itu yang bil idhofati. Contohnya yang mahfudun bil idhofah
yaitu nahu ja'a ghulamu Zaidin lafal ja'a ghulamu Zaidin. Ja'a teko sapa ghulamu Zaidin puno kawane Zaid. Ja'a teko sapa ghulamu Zaidin puno kawane Zaid, temannya Zaid. Nah, dalam lafal ja'a ghulamu Zaidin yang dibicarakan adalah lafal Zaidin. Zaidin adalah isim yang dijerkan karena idhofah. Dalam hal ini sekali lagi idhofah terdiri dari dua kata, yaitu dua unsur, yaitu lafal hulamu dan lafal Zaidin. Lafal hulamu sebagai mudhof dan lafal Zaidin sebagai mudhof ilaih, dan oleh karenanya sebagai mudhof ilaih selalu dibaca jer. Itu kelompok yang kedua, isim yang dijerkan karena idhofah. Yang ketiga, watabiun lan isim kang anut, watabiun lan isim kang anut lil mahfudhi maring isim dijerake. Watabiun lan isim kang anut lil mahfudhi maring isim kang dijerake. Kelompok yang ketiga, isim yang dibaca jer. Kenapa? Karena tabiun mengikuti lafal yang sudah dibaca jer. Di bab sebelumnya sudah ada namanya tabiun, ada yang namanya naat, ada yang namanya badal, ada yang namanya taukid, dan naat, taukid, badal, dan apa satunya ya? Itu tabiun, naat, taukid, badal. Nah, kita buka saja karena saya lupa ternyata. Oh iya, naat, taukid, atof ya. Naat, taukid, atof, dan badal itu dulu disebutkan isim yang dibaca ikut i'rabnya pada isim yang lain. Oke. Jadi yang ketiga adalah isim dibaca jer karena mengikuti isim yang dibaca jer lainnya. Contohnya adalah nahu marortu bi Zaidin al-alimi, lafal marortu bi Zaidin al-alimi. Marortu ngliwati sapa ingsun bi Zaidin lawan Zaid al-alimi kang alim. Marortu ngliwati sapa ingsun bi Zaidin lawan Zaid al-alimi kang alim. Lafal Zaidin dan alim yang dibaca jer lafal Zaidin. Zaidin dalam contoh tadi adalah lafal atau isim yang dibaca jer oleh huruf jer yaitu ba. Sedangkan al-alimi itu juga dibaca jer, bacanya al-alimi, enggak al-alima, enggak al-alimu. Dibaca jer, kenapa? Karena mengikuti lafal Zaid, makanya namanya tabiun, mengikuti. Contoh yang kedua, ini di sini langsung wa bi Zaidin wa amrin ya, mestinya lengkapnya marartu bi Zaidin wa amrin. Wa bi Zaidin lan kelawan Zaid, wa amrin lan Umar. Sekali lagi, wa bi Zaidin lan kelawan Zaid, wa amrin lan Umar. Ini kalau dilengkapi mestinya marartu bi Zaidin wa amrin ya. Kalau marartu bi Zaid al-alim namanya naat, kalau marartu wa bi Zaidin wa amrin namanya ataf. Kalau bi Zaidin, lafal Zaidin dibaca jer karena ada huruf jer yaitu ba. Sedangkan wa amrin dibaca jer. Kenapa? Karena mengikuti lafal Zaid. Kemudian yang ketiga, wa bi Zaidin nafsihi. Wa bi Zaidin lan kelawan Zaid nafsihi iya awak dewene Zaid. Wa bi Zaidin lan kelawan Zaid nafsihi iya awak dewene Zaid. Ya, sekali lagi Zaidin dibaca jer karena huruf jer berarti ikut kelompok pertama. Sedangkan nafsihi dibaca jer kenapa? Karena mengikuti lafal lain. Lafal lainnya adalah lafal Zaidin. Nek Zaidin, kalau Zaidinnya jer, maka nafsihi juga jer. Nafsihi bukan nafsahu, bukan nafsuhu. Yang keempat berarti wa bi Zaidin ahika, lafal wa bi Zaidin ahika. Wa bi Zaidin lan kelawan Zaid ahika iya sedulur lanang sira. Sekali lagi ini mesti lengkapnya marartu bi Zaidin ahika, disingkat oleh pengarang kitab ini agar tidak terlalu panjang pembahasannya. Wa bi Zaidin lan kelawan Zaid ahika iya sedulur lanang sira. Ini namanya badal. Sekali lagi lafal Zaidin dibaca jer oleh huruf ba, sedangkan lafal ahika dibaca jer karena
mengikuti lafal zaid, ya. Titik. Jadi ada 3 kelompok tadi. Isim dibaca jer, dijerkan karena ada huruf jer, dijerkan karena idhofah, dalam hal ini adalah mudhof ilaihnya, dan yang ketiga adalah karena mengikuti kalimat isim yang juga dibaca jer. Wa kalamuhu utai pengendikane Kiai Musannaf wa tabiun lil mahfudhi. Wa kalamuhu utai pengendikane Kiai Musannaf wa tabiun lil mahfud iku yuhimu aweh cipta apa kalam, iku yuhimu aweh cipta apa kalam annatabi'a ing setuhune kalimat kang manut iku mahfudun dijerake, iku mahfudun dijerake bitabiyati kelawan sifat anut, bitabiyati kelawan sifat anut. Wa kalamuhu tai pengendikane Kiai Musannaf wa tabiun lil mahfud iku yuhimu aweh cipta apa kalam annatabi'a ing setuhune kalimat kang manut kang anut iku mahfudun dijerake bitabiyati kelawan sifat anut. Ini dikomentari bahwa pendapat Kiai Musannaf pengarang kitab aslinya, karena kitab ini berarti sebenarnya terdiri dari 2 kitab, yaitu kitab matan Jurumiyah yang di dalam tanda kurung itu, yang di luar tanda kurung adalah komentar atau penjelasan ataupun kritik dari pengarang lain terhadap kitab asli, kitab matan Jurumiyahnya. Nah, ini berarti pengarang kitab syarah yang memberikan komentar itu sedikit berbeda pendapat dengan pengarang kitab aslinya. Kita bisa melihat bahwa perbedaan itu sangat indah sekali, tidak harus saling menjelekkan dan lain sebagainya. Jadi ini bahwa menurut dimana dalam kitab asal, dalam kitab matan disebutkan bahwa salah satu isim yang dibaca jer, kelompok isim dibaca jer adalah di isim yang mengikuti isim lain. Nah, tampaknya pengarang kitab syarah ini berbeda pendapat, gitu ya. Wasohihu utawi kang soheh, wasohihu utawi kang sohiku annahu setuhune tabe, annahu sunne tabe iku mahfudun dijerake, iku mahfudun dijerake bima kelawan barang, bima kelawan barang jarra kang ngejerake apa mah al-madbu'a ing isim kang dianuti. Ilal badal angin badal. Jadi sekali lagi ada perbedaan pendapat di sini bahwa menurut pengarang kitab matanya bahwa ada kalimat kelompok isim yang dijerkan karena sebagai tabe mengikuti kalimat lain, tetapi pengarang kitab syarah menyatakan bahwa walaupun tabe tetapi sesungguhnya yang mengejarkan bukan karena ikut, bukan karena tabe, tetapi karena amil yang sama, ya. Jadi contoh tadi misalnya marortu bizaidin wa amrin, kalau versinya kitab matan lafal amrin dibaca jer karena mengikuti lafal zaidin. Tetapi menurut pengarang kitab syarah lafal amrin dibaca jer, kenapa? Karena adanya huruf jer yang sama yang ada di lanya lafal zaidin. Jadi kira-kira marortu bi zaidin wa bi amrin, kira-kira begitu. Itu menurut pendapatnya pengarang kitab syarah. Jadi ada perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat itu tidak menjadikan persoalan besar, tetapi menjadi satu hasanah, wacana yang sangat baik di mana kita bisa mempelajarinya. Bahwa perbedaan pendapat itu tidak harus saling menyalahkan dan menjelekkan.
Kita bisa lihat contoh semacam itu. Oleh karena itu maka fa'ala niyati tikraril amil, fa'ala niyati tikraril amili mongko ing atase niat bolan baleni amil. Fa'ala niyati tikraril amili mongko ing atase niat bolan baleni amil. Falam yahruj mongko ora metu apa al khafdhu jar anil khafdhi saking jar bil harfi kelawan huruf au bil mudhafi utawa kelawan mudhaf. Jadi kalau menurut kitab matan itu tadi ada bahwa isim yang dibaca jar itu ada 3 kelompok, yaitu karena mahfudun bil harfi karena dijarkan oleh huruf, yang kedua karena idhofah, yang ketiga karena tabiun, isim yang mengikuti. Maka menurut pengarang kitab syarah hanya ada 2 saja, yaitu isim dijarkan karena huruf dan isim dijarkan karena idhofah. Tabiun tidak disertakan karena bagi pengarang kitab syarah dalam tabiun itu sesungguhnya ikutnya adalah mengikuti amil yang sama. Kalau bil harfi ya ikut bil harfi. Baik. Jadi itu ada perbedaan sedikit. Fa'amal mahfudhu. Sekarang kita akan membicarakan tentang kelompok pertama yang dijarkan oleh huruf. Fa'amal mahfudhu mongko anapun utawi isim kang dijarake. Fa'amal mahfudhu mongko anapun utawi isim kang dijarake bil harfi kelawan huruf. Iku fahuwa mongko utawi mahfudhun bil harfi. Iku fahuwa mongko utawi mahfudhun bil harfi. Iku ma barang sesuatu, ya berarti kalimat ditimanya itu. Yuhfadhu kang dijarake apa ma. Yuhfadhu kang dijarake apa ma bimin kelawan min. Bimin kelawan min maknane min saking. Wa ilalan ila maknane ila tumeka. Fa amal mahfudhu mongko ana penutai isim kang dijarake bil harfi kelawan huruf iku fa huwa mongko utai al mahfudhu bil harfi iku ma barang yuhfadhu kang dijarake apa ma bimin kelawan min wa ilalan ila. Kembali lagi bahwa yang pertama tadi isim dijarkan oleh huruf. Apa itu? Yang dimaksud adalah isim yang dijarkan oleh huruf yang mengejarkan, yaitu apa? Di antaranya fahu apa min, huruf jar, wa ila dan ila. Itu huruf-huruf yang akan mengejarkan kalimat isim. Contoh, nahu sirtu minal basri ilal kufati. Pamane lafal sirtu minal basri ilal kufati. Sirtu mlaku sapa ingsun minal basri saking Basroh. Basroh itu nama daerah. Ilal kufati maring Kufah. Kufah juga daerah, nama daerah. Sirtu mlaku sapa ingsun minal basri saking Basroh ilal kufati maring Kufah. Lafal al basri dijarkan oleh huruf min. Jadi bacanya basri bukan basro atau basru dan seterusnya. Itu kan min dan ila. Kufah juga kufati, ada ila sebagai huruf jar. Berikutnya huruf jar berikutnya wa an lan an, manane an andoh saking. Wa an lan an mane an andoh saking. Contohnya nahu romaitu sahma anil kausi. Lafal romaitu sahma anil kausi. Roma itu manah sapa ingsun as-sahma ing jemparing. As-sahma ing jemparing anil kausi andoh saking gendewane. Makna dulu begitu ya. Roma itu manah sapa ingsun as-sahma ing jemparing anil kausi andoh saking gendewane. Jemparing itu anak panah kalau bahasa sekarang, bahasa Indonesia.
Sedangkan kausi gendewo itu berarti busur panahnya. Nah, yang akan pembahasannya adalah lafal al-kausi. Al-kausi harus jer. Kenapa? Karena didahului oleh huruf an. An termasuk atau salah satu dari huruf jer. Anil kausi. Berikutnya wa alalan ala. Huruf jer berikutnya adalah ala. Wa alalan ala maknane ala ing atase. Contohnya nahu raqibtu alal farosi, lafal raqibtu alal farosi. Raqibtu maknane raqibtu nunggang sapa ingsun, naik. Alal farosi ing atase jaran, saya naik kuda gitu. Alal farosi. Alal farosi ing atase jaran. Lafal al farosi dibaca jer karena ada huruf ala. Huruf ala adalah salah satu huruf jer. Farosi, bukan farosa, bukan farosu. Kemudian berikutnya wa fi lan fi, manane fi ing dalem, di dalam, ing dalem. Contohnya alma nahu alma'u fil kuzi, lafal alma'u fil kuzi. Alma maknane alma'u utawi banyu iku fil kuzi ing dalem kendi. Iku fil kuzi ing dalem kendi. Sekali lagi lafal al-kuzi dibaca jer karena ada huruf jer yaitu fi, fil kuzi ya. Berikutnya warubba lan rubba manane rubba sidik. Warubba lan rubba manane rubba sidik, sedikit. Contohnya nahu rubba rojulin. Rubba rojulin karimin laki tuhu, lafal rubba rojulin karimin laki tuhu. Rubba rojulin sidik wong lanang. Karimin kang mulya, lagi tuhu kang tetemu sapa ingsun ing rojulin karimin. Rubba rojulin sidik wong lanang karimin kang mulya, lagi tuhu kang tetemu sapa ingsun ing rojulin karimin. Kalau terjemahan bebasnya, saya sedikit atau jarang ketemu orang baik, kira-kira begitu. Ya, mungkin karena teman-temannya nggak baik gitu. Kalau teman-temannya baik, banyak yang baik, ya banyak yang kita temui gitu. Ya, itu maknanya. Tapi sekali lagi pembicaraannya adalah pada kalimat yang dibaca jer, yaitu apa? Lafal rojulin. Rojulin itu dibaca jer. Kenapa? Karena ada lafal rubba gitu. Jadi ya inilah memang di pesantren diajari ngaji seperti ini agar walaupun tanpa harokat bisa baca. Ini bacanya fathah, kasroh, dhammah, begitu. Ya ini begitu. Jadi rojulinnya dibaca rojulin jer karena ada lafal rubba sebelumnya. Yang berikutnya wal ba'ulan ba, manane ba kelawan. Maknane ba kelawan. Nahu marartu bi zaidin, lafal marartu bi zaidin. Maknane marartu ngliwati sapa ingsun bi zaidin kelawan zaid. Marartu ngliwati sapa ingsun bi zaidin kelawan zaid. Saya ketemu, saya berjumpa, berpapasan dengan zaid. Jadi lafal zaidin dijerkan oleh huruf ba di situ. Berikutnya wal ba'i wal kafi. Wal kafi lan kaf. Wal kafi lan kaf manane kaf koyo seperti. Contoh nahu zaidun kal badri, kaya pamane lafal zaidun kal badri. Zaidun utai zaid iku kal badri kaya bulan purnama. Lafal al badri dibaca jer karena ada huruf kaf sebelumnya. Berarti al badri dibaca jer, dijerkan oleh huruf kaf. Walamilan lam, maknane lam kadwi.
Manane lam kadui. Contohnya nahwu al-malu li Zaidin, lafal al-malu li Zaidin. Al-malu utawi bondo iku li Zaidin kadui Zaid. Oh, harta itu miliknya Zaid. Al-malu li Zaidin. Lafal Zaidin dibaca jer dan dijerkan oleh huruf lam. Berikutnya huruf jer berikutnya adalah wa hurufil qasami lan pira-pira huruf supoto. Wa hurufil qasami lan pira-pira huruf supoto. Huruf untuk sumpah. Apa saja? Wahia utawi hurufil qasam. Wahia utawi hurufil qasam iku al wawu wawu. Maknane wawu demi, ini untuk sumpah. Wal ba ulan ba, maknane ba demi. Wata ulan tak, maknane tak demi, karena sumpah ya demi Allah misalnya begitu. Loh kok hurufnya sama-sama ba-nya tadi ada marartu bi Zaidin. Nah, kita harus membedakan ba sebagai huruf jar biasa dan ba sebagai huruf untuk sumpah. Walaupun fungsinya kurang lebih sama, yaitu untuk mengejarkan juga ya. Tapi punya peran yang berbeda, persamaannya sama-sama sebagai huruf jar. Contohnya nahwu wallahi wa billahi wa tallahi. Wal maknane wallahi demi Allah, demi. Wa billahi lan lafal billahi maknane billahi demi Allah, bukan kelawan dalam hal ini karena ini untuk dipakai sumpah. Wa tallahi lan lafal tallahi maknane tallahi demi Allah. Wawu bata selain punya fungsi tersendiri tetapi juga punya fungsi lain sebagai huruf qasam. Dalam hal berfungsi sebagai huruf qasam, huruf sumpah, maka wawu ba dan tak itu akan mengejarkan kalimat sebelumnya. Dalam hal ini lafal jalalah wallahi, wallahi wa tallahi wa billahi gitu. Ya, enggak hu enggak ha hi gitu ya, jar karena. Wa bimud yang berikutnya huruf jar berikutnya wa bimud lan kelawan lafal mud maknane mud awit saking. Wa mundu lan mundu maknane mundu awet saking, maknanya sama. Mud dan mundu itu sebagai huruf jar. Contoh nahwu ma ra'aituhu. Ma ra'aituhu mud au mundu yaumil jum'ati. Ma ra'aituhu ora ningali sapa ingsun ing wong. Saya tidak melihat seseorang. Ma ra'aituhu. Mud yaumil jum'ati awit saking dina Jum'ah atau au mundu yaumil jum'ati. Jadi ini salah satu ya, walaupun contohnya langsung dua-duanya, tapi ini prakteknya mestinya salah satu. Ini untuk mempersingkat saja. Jadi kalau yang lengkapnya ma ra'aituhu mud yaumil jum'ati atau ma ra'aituhu mundu yaumil jum'ati. Saya tidak melihatnya sejak hari Jumat. Yaumilnya dibaca jar karena didahului mud atau mundu. Fama mengkotai huruf ma ra'aituhu. Ini uraian dari ma ra'aituhu mud au mundu yaumil jum'ah ini. Atau kalau biasa dikenal dengan i'rabnya seperti apa? Nah, i'rabnya begini kurang lebih secara singkat. Fama mengkotai maiku nafiyatun huruf nafi. Huruf nafi berarti maknanya tidak, ora. Kalau bahasa Jawa ini, kalau bahasa Indonesia tidak. Ma ra'aitu, ma utawi maiku iku nafiyatun huruf nafi. Wa ra'aituhu lan lafal ra'aituhu. Wa ra'aitu tai lafal ra'aituhu. Wa ra'aituhu tai lafal ra'aituhu iku fi'lun fi'il wa fa'ilun lan fa'il wa maf'ulun lan maf'ul.
Lafal ra'aituhu ternyata terdiri dari 3 unsur. Unsur pertama adalah fi'il, yaitu lafal ro'a. Kemudian unsur yang kedua adalah fa'il, tu, taknya. Kemudian unsur yang ketiga adalah maf'ul, hu, ya, isim dhamir. Maka maknanya ada mewakili unsur-unsur tadi. Ada fi'ilnya. Fi'ilnya adalah ro'a itu melihat. Fa'ilnya tak, suku tak dhammah, berarti saya, ro'a itu saya melihat. Melihat siapa? Hu. Nah itu. Hu-nya berarti objeknya. Saya melihat seseorang atau seseorang yang dikategorikan secara lafziyah sebagai laki-laki. Gitu. Jadi ma ra'aituhu itu ra'aituhu-nya, kalau ma-nya sendiri ra'aituhu-nya terdiri dari 3 unsur. Kemudian wa mud lan lafal mud, wa mud utai lafal mud, wa mundu lan lafal mundu, mud dan mundu iku harfa jarrin, huruf jar, huruf lur jar, kedua huruf jar, dua-duanya huruf jar, maksudnya begitu. Wa mud utai lafal mud, wa mundu lan lafal mundu iku harfa jarrin, huruf tone jar, keduanya adalah huruf jar. Yaumi utai lafal yaumi iku majrurun dijerake. Sedangkan yaumi tadi kan ma ra'aituhu mud yaumil jum'ati. Nah yauminya dijerkan oleh siapa? Ya oleh mud atau mundu tadi. Wa yaumi utai lafal yaumi iku majrurun dijerake bimud kelawan mud au mundu utawa lafal mundu. Kalau pakainya contohnya maro itu mud yaumil jum'ati, ya yaumil jum'ati dijerkan oleh mud. Kalau pakainya contoh misalnya maro itu mundu yaumil jum'ati, berarti lafal yaumi dijerkan oleh lafal mundu. Ya, dua-duanya punya peran yang sama dan maknanya juga sama. Awit saking, sejak gitu, sejak dari. Kemudian wal jum'ati. Wal jum'ati juga dibaca jar. Kira-kira kenapa ini dibaca jarnya? Kalau yaumi tadi dibaca jar karena ada mud ataupun mundu. Nah sekarang al jum'ati jar juga. Apa betul jar? Nah ini lihat keterangannya. Wal jum'ati utai lafal jum'ati iku mudhofun ilaihi mudhof ilaih. Kenapa kita baca jum'ati? Karena lafal jum'ah itu dalam contoh tadi sebagai mudhof ilaih, hari Jumat, yaumil jum'ati. Ya, kalau ada mudhof ilaih kan ada mudhofnya. Mudhofnya mana? Ya yaumi tadi. Yaumi sebagai lafal yang dijerkan oleh mud atau mundu. Lafal yaumi dalam contoh tadi juga sebagai mudhof sebagai mudhof. Nah sedangkan mudhof ilaihnya adalah lafal al-jum'ah. Jadi bacanya yaumil jum'ati. Yauminya dibaca jar karena mud atau mundu, jum'atinya dibaca jar karena mudhof ilaih. Untuk malam ini kita akhiri, karena yang berikutnya sekaligus agar pembahasan tentang huruf kelompok jar yang kedua. Untuk malam ini kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin bisa dikoreksi melalui komentar yang ada di bawahnya untuk mengoreksi apa yang saya baca. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.